Yo, kembali lagi di Ngorong Ngobrol sambil nongkrong. Oke. Sekarang nih suasananya beda nih, suasananya. Ya, beda dan Ya. cukup lumayan panas nih, Kang. Outdoor, terus ada lighting dari Allah deh. Lighting dari awal, terus pemandangan di belakang ini gokil banget, Kang. Di mana kita, Hu? Ini sekarang kita ada di salah satu tempat yang ada di Kabupaten Garut. Di mana, Hu? Daerah mana ya? Itu Cipanas kalau nggak salah. Nah, dari Cipanas itu dekat, namanya Tegal Malaka. Tegal Malaka. Di daerah Cilopang kalau nggak salah. Ini kaki dekatnya. Gunung Guntur langsung ya. Nah, view-nya langsung di belakangnya Gunung Guntur. Jadi enak banget lah pokoknya buat jalan-jalan. Kalau yang mau liburan sekalian nongkrong, sekalian berkontemplasi bisa di sini. Berkontemplasi. Iya, sambil ya. ngopi. Recommended banget lah. Iya. Nah, sekarang kita balik lagi di konten podcast podcast des. Apa itu podcast itu? Podcast keseharian Desa. Ya. Nah, kali ini karena podcast des, tentunya kita harus ngobrolin yang ada hubungannya dengan desa. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol Kebetulan kali ini kita kedatangan salah satu tokoh organisasi keagamaan. Oh, keagamaan. Agama apa tuh, Kang? Waduh, enggak bercanda. Kita waktu itu kan kita pernah ngobrol juga selain tentang podcast desa itu, selain nyinggung masalah keseharian masyarakat desa, tapi akan nyinggung program-program yang ada di Jawa Barat yang berhubungan dengan desa. Oh iya. Nah, salah satunya kita ini sekarang akan ngobrolin salah satu program unggulan desa di Jawa Barat. Apa tuh, Kang? Namanya kalau nggak salah Patriot Desa. Nah, kali ini kita ngundang salah seorang yang terlibat dalam program tersebut, yang ya nantilah dijelasin sendiri sama orangnya, posisinya apa, tugasnya apa. Kebetulan orangnya juga ada di sini, Hu. Mantap. Kita langsung aja present ya. Kita kebetulan sekarang lagi sama Kang Yudi ini. Mantap. Yuk, Kang Yudi. Iya. Tepuk tangan penonton. Ya, Hu. Coba, Hu. Ini Kang Yudi ini dari mana, Hu? Oh iya, Kang. Oh, ini nyebutnya Kang Bapak atau? Bebas, Oh, Kang bebas. aja. Kang Yudi ini tuh salah satu salah satu yang tadi seperti yang dikatakan sama Pak Agus, salah satu yang terlibat. Kok Bapak ini Akang ya? Agak kurang gimana gitu. Kurang, Hu. Tadi kata Kang Agus, Pak Yudi ini salah satu yang terlibat di program Patriot Desa. Nah, mungkin bisa diceritakan Kang Yudi itu siapa, dari mana, dan peran Kang Yudi di program ini itu sebagai apa? Baik, terima kasih. Program ini apa namanya? Ngorong. Ngorong. Apa itu ngorong? Ngobrol sambil nongkrong. Oh, Jadi kita keren, ngobrol-ngobrol ngorong. santai gitu. Enggak, itu. Jorok gitu, bukan ya? Bukan. Iya, sip lah. Tapi ngorong itu ada filosofinya, Pak. Apa tuh? Jadi ngorong itu semakin digali, nanti semakin kita dapat hasilnya gitu. Oh, Gitu ya. iya. Yo. Semakin bisa dibentuk. Oh, tapi tadi opening Kang Yudi gak ikut opening ya? Oh, boleh Sekarang dicoba. kita coba bareng-bareng opening. Yuk, kita kembali lagi di acara Ngorong Ngobrol. sambil Nongkrong. mantap. Cocok Siap. Pak jadi caleg. Oke, lanjut Pak. Tadi pertanyaan saya. Tadi yang disampaikan tentang program unggulan Provinsi Jawa Barat tentang Patriot Desa, itu program yang memang sudah diluncurkan sejak tahun 2019 ya. Dan kebetulan saya masuk di tahun 2001 ini. 2021 ini ya. Dan di Garut sendiri ada 26. 26. Sekarang tuh 26 desa. 26 desa yang ada. Ya, yang ada di 13 kecamatan di Kabupaten Garut itu ada Patriot Desa, program Patriot Desa ada ya. 28 Patriot Desa. 26. Oh, 26 Patriot Desa. Sekarang 26 Patriot Desa. Yang terdiri dari 13 kecamatan. Ya, kebanyakan itu di Garut Selatan. Kenapa mungkin di Garut Selatan? Karena dianggapnya itu desa-desa tertinggal banyak ya. Karena mungkin sekarang situasi kondisi sedang pandemi, terus emang mengikuti perkembangan zaman, desa digital dengan teknologi digital. Itu program Patriot Desa ya, itu salah satunya adalah bagaimana membuat akses pasar buat masyarakat yang ada di desa-desa. Saya sendiri
tugas saya sebagai staf senior pemberdayaan masyarakat desa, atau lebih konkretnya adalah koordinator para patriot desa yang ada di Kabupaten Garut. Jadi tugasnya untuk mendorong dan memastikan kinerja para patriot desa agar sesuai dengan apa yang diprogramkan. Nah, program yang diamanatkan kepada para patriot desa itu di desa-desa, bagaimana patriot desa ini menciptakan atau mewujudkan satu penggerak lokal di desa untuk bisa membuat akses pasar, publikasi dampak, mencari mitra-mitra kerjasama dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini terkait dengan akses pasar ya, tadi yang saya katakan ini perkembangan zaman serba online, serba digital. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka di desa harus mengikuti itu. Kalau enggak ketinggalan. Harus bisa menyesuaikan ya. Harus bisa menyesuaikan. Nah, maka diterjunkanlah patriot desa ke lapangan, ke desa-desa untuk salah satunya mewujudkan itu supaya penggerak lokal di desa bisa melakukan persaingan pasar, menemani, mendampingi ya. Jadi bukan pelakunya justru ya. Bukan pelaku, bukan mewakili. Jadi tetap target utamanya adalah patriot desa ini membangun sumber daya manusia, dalam hal ini adalah penggerak lokal. Menyiapkan sumber daya manusia yang emang harus mampu. Jadi jika suatu saat tugasnya udah beres, mungkin 1 tahun penugasan, nggak berhenti, masyarakat bisa mandiri, masih bisa melakukan peran-peran pemberdayaan gitu. Tapi mungkin teman-teman ada beberapa teman yang masih asing dan baru juga ngedengar istilah penggerak lokal. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu penggerak lokal? Ya, penggerak lokal itulah inovator. Dia sebagai penggerak, sebagai inovator di desa, sebagai yang menginisiatifi gerakan-gerakan ekonomi, sosial, lingkungan di desa. Dia harus bisa mengajak orang dengan ruang-ruang inklusif. Dia bisa mempublikasikan dampak apa yang dilakukan, mempublikasikan potensi desa, mempublikasikan ya termasuk marketing hasil produk yang ada di desa, potensi-potensi di desa. Nah, inilah penggerak lokal yang punya kualitas seperti itu. Tidak hanya jadi yang ya sebelumnya bagaimana si penggerak lokal ini yang didampingi oleh patriot desa ini bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa sendiri. Jadi patriot desa mencoba mendorong penggerak lokal untuk mampu mandiri di desa itu tanpa ketergantungan terhadap pihak-pihak lain. Ya, jadi menciptakan desa yang mandiri dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Berarti poin utamanya program ini itu lebih ke peningkatan kapasitas SDM orang-orang desa. Betul, kita lebih membangun SDM-nya, pembangunan manusianya lebih utamanya. Untuk Bapak berarti udah berapa bulan tuh Pak di Garut? Dari bulan? Saya dari Januari. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman Pak, atau desa yang paling jauh dari tempat stay Bapak, desa yang mungkin menurut Bapak kalau unik. Bapak domisili mungkin? Saya domisili kebetulan di Garut. Di Garut. Ya. Orang Garut asli. Garut ya. Kebetulan di Garut. Saya pernah melakukan monitoring ke beberapa desa. Emang ada yang dari kota Garut itu jaraknya ada yang 1 jam, sampai ada yang paling jauh 6-8 jam. 6-8 jam. Ya, perjalanan. Desa mana itu sangat itu desa sekali ya. Gak cuma jauh, mungkin aksesnya juga ya Pak. Aksesnya juga perlu perjuangan. Desa mana tuh Pak? Salah satunya di Gunung Jampang, yang ada di Bungbulang, dan lagi ada di desa yang memang aksesnya di desa Gunung Jampang itu emang aksesnya jalannya katanya masih kurang mendukung. Jadi untuk produksi kalau offline ada produksi keripik untuk dijual secara offline itu pasti di jalannya hancur. Oh iya benar. Nah ini makanya. Jadi player Pak ya? Ya mungkin ini butuh kerjasama dukungan dari pemerintah daerah. Nah ini salah satu tugas saya adalah bagaimana mengintegrasikan, mengkomunikasikan kerjasama pemerintah daerah dengan kebutuhan-kebutuhan yang sedang dilakukan oleh patriot desa di lapangan, supaya saling mendukung.
kalau ini kan tadi katanya Pak dari 2019, sedangkan Bapak masuk di 2020. Berarti 2021. Berarti sebelumnya sudah ada di Garut atau di kota lain? Di Garut sudah ada. Se-Jawa Barat kan. Se-Jawa Barat ya, salah satunya di Jawa Barat, program Jawa Barat. Oh iya. Salah satunya di Garut sudah ada. Oke. Terus ini Pak, saya tuh mungkin beberapa hari yang lalu lihat bukan postingan sih, snapgram Pak Wagub. Ya. Pak itu beliau tuh nge-repost apa ya? Salah satu kegiatan di sana sih Patriot Desa di daerah Garut Selatan yang orang disabilitas ya. Ya. Nah, mungkin itu bisa cerita Pak. Menarik gitu kayaknya. Itu target sasaran kita adalah pemberdayaan masyarakat miskin, perempuan yang paling utama itu, dan disabilitas gitu. Karena jadi memberi ruang kepada membantu supaya dia juga punya kesamaan hak untuk berekspresi, dia untuk melakukan Menciptakan suatu karya gitu. Ya, walaupun saya itu sangat bangga lah lihat ada orang disabilitas seperti itu, dia masih mampu berkarya dan tidak mengharapkan bantuan santunan dari orang lain. Mandiri gitu, kasihan. Dia mandiri dan cukup kuat perjuangan si bapak itu yang saya lihat waktu saya monitoring ke rumahnya. Desa mana sih itu Pak? Itu Desa Sukajaya di Cisewu. Ada Patriot Desanya di sana Pak? Ada Patriot Desanya. Kebetulan itu bagian daripada dampingan Patriot Desa ya, sama penggerak lokalnya di desa itu. Gokil itu. Itu pasti seru mantap banget kan. Ya, bener. Dan itu mungkin nanti berkembang lagi, mungkin ada di beberapa desa yang emang ada penggerak lokal perempuan banyak, bukan 1-2 orang, mungkin lebih dari 3 orang dari sekian desa yang didampingi Patriot Desa, banyak penggerak lokal yang perempuannya. Mungkin perempuan juga punya kemampuan untuk melakukan inovasi di desa, membangun desa, memandirikan masyarakat di desa. Nah, ini kita kasih kesempatan kepada mereka yang emang punya keinginan yang kuat. Mungkin Patriot Desa ini bisa memfasilitasinya untuk bisa mengarahkannya. Dan itu harapan Patriot Desa ke depan, karena Patriot Desa ini kan terkendala dengan waktu ya, tidak seumur-umur mereka ditugaskan. Nah, itu tugasnya berapa bulan atau berapa tahun Pak? Nah, itu per tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun perpanjangan kontrak. Nanti kalau dia disesuaikan, itu ada kebijakannya di pemerintah provinsi ya, bisa diperpanjangnya. Dan itu kan karena terkendala dengan waktu, Patriot dengan program yang punya batas waktu, artinya kita dikejar target bagaimana si penggerak lokal ini bisa mandiri ketika Patriot Desa habis kontrak. Nah, itu keberhasilan kita. Indikatornya adalah si para penggerak lokal bisa mandiri ketika ditinggalkan oleh para Patriot Desanya. Berarti output yang diharapkan itu kemandirian penggerak lokal dan masyarakat desa. Ya, wirausaha lokal. Wirausaha berarti ada produknya kalau wirausaha. Ada. Ya. Oh, ini kita Sehu katanya kita juga ada placement dari produk dari desa dampingan Patriot Desa juga nih. Dari desa mana tuh Kang? Ini juga sama. Oh iya, ini Desa Sukajaya. Punya kopi. Ada kopi Sukajaya, ada natural, dry hull, full wash, semi wash, honey dan wine. Wah, mantap banget. Kalau ini Desa Marga Mulia. Oh. Kalau kopi Sukajaya, Sukajaya itu yang tadi pengrajin salah satunya. Ya, oh itu. Ya. Itu ada wirausaha lokalnya itu. Ya. Keunikan dari kopi Sukajaya ini Sehu, katanya Hitler waktu ke Garut. Ya. Ikut mencicipi itu. Iya. Bukan untuk kabur Hitler tuh. Nyari Emang kopi sengaja. Sukajaya. Iya. Jauh-jauh ya dari Jerman. Gokil situ sih. Ini tuh dari Desa Marga Mulia, Kecamatan Cisompat. Berarti ini masuk Garut Selatan juga ya? Iya, Garut Selatan. Nah, desa ini punya produk gula semut. Ini apa ya manfaat gula semut marga? Mungkin Pak bisa dijelasin? Wes, gula semut marga, manfaat mengatasi anemia, menangkal radikal bebas, menangkal paham radikal. Katanya kalau gula semut dari Marga Mulia ini di pahitan Kumito Hage tetap amis. Oh, ya, mantap sih. Gokil sih. Ini kalau ada yang mau beli produk kayak gini di mana kayak? Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman yang pengen beli produk-produk dari desa-desa yang menjadi apa ya, dampingan Patriot Desa, silakan aja. Sekarang serba mudah kan, hampir semua fasilitator, mungkin bukan fasilitator sih. Hampir semua Patriot Desa punya media sosial desanya masing-masing. Oh, iya. Silakan aja teman-teman
bisa cari produk-produknya di Instagram desa masing-masing. Atau bisa kalau mau secara general produk-produk yang ada di Garut bisa kunjungi juga Instagram @patriotdesa_garut tuh. Benar, Di sana betul, biasanya betul. sudah ngepost produk lokalnya juga. Ya. Berarti Pak, sisanya itu sisa penugasan tinggal berapa bulan lagi Pak sampai 2000? Sampai Desember lah, Oh, sekitar sampai Desember. 4 3 bulanan ya? 3 bulan, Ya. efektifnya 3 bulan lagi. Berarti kalau start di Januari dan finish di Desember, Patriot Desa dianggap berhasil melakukan kegiatan-kegiatan programnya itu ketika apa? Penggerak lokalnya bisa mandiri. Oh iya. Bisa mandiri, bisa mengelola akunnya, bisa mengelola akses pasar online maupun offline, bisa membangun para wirausaha, bisa membangun perizinan makanan olahan di desa. Nah, itu yang udah menjadi ukuran kalau itu bisa mandiri. Kayaknya berat juga ya kan? Iya, berat juga tuh kayaknya. Iya emang, tapi kan itu namanya beda. Kita membangun watak, membangun kapasitas kemampuan manusia itu beda dengan membangun infrastruktur. Mudah dilakukan Dan gitu ini ya. perlu intens, perlu emang Konsisten juga konsisten dalam pendampingan. Kalau enggak dia bisa berubah lagi. Makanya penting ini ditekankan kepada para patriot desa ada live in supaya di desa Supaya lebih dekat lebih dengan dekat mereka. lagi dengan mereka. Gokil sih itu. Berarti kalau dari 2019 sampai 2021 ada Patriot Desa, harusnya ada perbedaannya tuh antara sebelum ada Patriot Desa sama setelah ada treatment dari Patriot Desa. Nah, nanti kita akan jelaskan before after ada Patriot Desa dan sebelum ada dan setelah ada Patriot Desa. Tapi nanti di segmen 2 Khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Iya. Ya. Nanti kita kembali lagi di ngobrol Sambil Sambil nongkrong. nongkrong.